Halo, selamat datang di podcast Baca Kuy bersama saya Taufik. Dan di episode kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul You Are a Badass, karya Jen Sincero yang dipublikasikan tahun 2013. Nah, buku ini bercerita bagaimana untuk berhenti meragukan potensi besar di hidupmu dan memulai hidup dengan lebih bermakna. Jadi, saya akan membacakan rangkuman buku ini ya. Mari kita mulai. Pertama, buat siapa sih buku ini? Yang pertama, orang-orang yang stuck di pekerjaan yang mereka benci. Kedua, pembaca yang ingin menghilangkan keraguan di hidupnya. Ketiga, siapapun yang ingin melakukan perubahan hidup yang serius. Jadi, apa untungnya buku ini bagi saya? Berhentilah hidup untuk orang lain dan hiduplah untuk diri sendiri. Luangkan waktu sebentar dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Mengapa kamu berada di pekerjaanmu sekarang? 2. Mengapa kamu memilih jurusanmu di perguruan tinggi? 3. Mengapa kamu tidak menghabiskan seluruh waktumu untuk hobi favoritmu? Untuk menjawab pertanyaan pertama, kamu mungkin menjawab, pekerjaan itu menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan saya. Kedua, orang tua saya menyuruh saya untuk mengejar karir di perusahaan A, B, dan C. Dan yang ketiga, hobi sepanjang waktu. Itu adalah sesuatu yang egois. Nah, jawaban-jawaban ini menyoroti apa yang kurang tepat dengan pilihan-pilihan kita di dalam hidup. Kita melakukan apa yang orang lain perintahkan untuk kita lakukan, atau apa yang menurut kita seharusnya dilakukan. Apa yang kamu inginkan jauh di lubuk hatimu jarang masuk ke dalam pertimbangan tujuan hidup kita. Ini harus berubah. Kamu harus memulai hidup untuk diri sendiri dan melakukan apa yang kamu sukai. Meskipun terdengar tidak mungkin untuk dilakukan sekarang, namun pada akhir pembacaan buku ini, kamu akan baik-baik saja dalam proses untuk menjadi seorang yang badass atau keren. Dan pada buku ini, kamu juga akan belajar. Yang pertama, apa itu big snooze dan bagaimana cara keluar darinya. Yang kedua, mengapa kamu harus bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Dan tentang bagaimana kamu melihat dirimu sebagai seorang juara. Mungkin detailnya akan kita lihat pada buku ini dan dijelaskan dengan detail di buku ini. Yang pertama, pikiran negatif tentang dirimu menahan kamu untuk menjadi seorang badass. Nah, jika kamu merasa bahwa kamu adalah seorang jenius yang belum ditemukan dan tersesat dalam kesibukan sehari-hari dari pekerjaan yang buntu, kamu perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang menahan saya? Kemungkinan besar itu adalah kamu, atau lebih khusus lagi, keyakinan negatifmu tentang diri sendiri. Inilah faktanya. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri sebagian besar didasarkan pada pesan-pesan yang telah dibombardir sejak kita masih sangat muda. Pesan itu bersarang di pikiran bawah sadarmu. Orang tuamu misalnya, mungkin memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di keluarga yang mampu menghasilkan uang yang banyak. Semakin sering kamu mendengar pesan ini, semakin besar kemungkinan alam bawah sadarmu untuk menyimpulkan bahwa kamu tidak bisa menghasilkan uang. Efeknya bagaimana? Kamu akan menghindari usaha-usaha yang mengarah pada kesuksesan finansial, baik itu belajar tentang strategi investasi atau mengejar gelar MBA. Meskipun kamu mungkin ingin melakukan hal-hal ini, itulah kekuatan pikiran bawah sadarmu. Kita ambil contoh lain. Katakanlah, kamu ingin menemukan dan menikahi jodohmu. Tetapi, karena kamu tumbuh dengan kedua orang tua yang selalu bertengkar dan saling menyakiti secara emosional, pikiran bawah sadarmu menyamakan keintiman dengan rasa sakit dan penderitaan. Akhirnya, kamu tetap lajang. Hal-hal negatif yang secara tidak sadar kamu percaya tentang dirimu dan dunia membuatmu terjebak seperti seorang yang sedang tidur. Sebut saja big snooze. The big snooze
seperti ibu yang terlalu protektif, yang tidak ingin kamu meninggalkan rumah. Dia ingin kamu tetap bersamanya, aman dari bahaya yang mengintai di luar sana di dunia nyata. Sekarang, tidak ada yang salah dengan niatnya, tapi mereka sepenuhnya didasarkan pada rasa takut. Untungnya, kamu lebih dari mampu untuk membebaskan dirimu dan melumpuhkan Big Snooze. Bagaimana caranya? Itu dimulai dengan memberi dirimu tepukan penuh kasih di punggung. Mari kita periksa cara kerjanya di penjelasan berikutnya. Dengan mencintai diri sendiri dan tidak mempercayai apa yang dibicarakan orang lain tentang dirimu, kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ketika kita masih muda, kita memiliki pemahaman intuitif tentang siapa kita dan bagaimana melakukan sesuatu. Kita bermain dan mencintai tanpa menahan diri atau memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tetapi, seiring dengan bertambahnya usia, kita berhenti dan mendengarkan batin atau isi hati kita, dan mulai melakukan apa yang orang lain perintahkan untuk kita lakukan. Karena itu, kita sering berakhir dalam situasi yang kurang ideal, bekerja, dan bertahan dalam hubungan yang membuat kita merasa buruk. Langkah pertama untuk keluar dari kebiasaan ini adalah mulai mencintai diri sendiri. Setiap hari, kamu harus menghujani dirimu dengan cinta dan afirmasi. Buat mantra kamu sendiri, seperti, "Saya cantik dan pintar. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan." Atau, "Alam semesta ini luar biasa, dan saya juga." Kapanpun kamu memiliki waktu luang, baik saat mengantri di supermarket atau mengemudi ke tempat kerja, mantra-mantra ini harus selalu diucapkan di kepalamu. Lebih baik lagi, letakkan di catatan tempel atau post-it di sekitar rumahmu, sehingga kamu akan selalu diingatkan oleh hebatnya dirimu. Kamu juga harus berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain saat ini juga. Bayangkan saja jika Marilyn Monroe membandingkan dirinya dengan Kate Moss dan menyimpulkan dia harus melakukan diet sehingga kecantikan aslinya akan menghilang. Atau jika anggota Led Zeppelin telah membandingkan dirinya dengan Mozart dan memutuskan bahwa mereka harus mengganti drummer mereka dengan pemain harpis cordis. Itu akan menjadi bencana. Jadi, jangan membandingkan dirimu dengan siapapun. Titik. Setelah kamu mengembangkan hubungan yang lebih penuh kasih dengan dirimu, kamu akan menjadi kurang takut akan hal-hal yang benar-benar ingin kamu lakukan. Kamu juga akan berada di jalan untuk mengatasi musuh kebahagiaan lainnya. Apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Seringkah kamu membiarkan apa yang orang lain ingat tentangmu justru mendikte tindakanmu? Mungkin kamu bermimpi menjadi seorang penulis. Untuk melakukan ini, kamu harus banyak menulis. Sekarang, rekan kerja mungkin mencibir tentang hobimu. Teman mungkin hanyut saat kamu menghabiskan lebih sedikit waktu bersama mereka dan lebih banyak waktu untuk menulis magnum opus kamu. Perubahan ini bisa pahit, tetapi kamu harus mendorongnya jika ingin berubah. Jika kamu mulai menghargai bahwa dirimu melakukan hal yang ingin kamu lakukan sendiri, kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi ketidaksetujuan orang lain. Selanjutnya, ada sumber kekuatan tak terbatas di sekitarmu dan kamu dapat memanfaatkannya. Apakah kamu percaya Tuhan? Kebanyakan orang, meskipun mereka tidak beragama, masih percaya pada semacam kekuatan atau energi yang lebih tinggi. Tidak masalah apa yang kamu sebut itu, Tuhan, roh, kekuatan, naluri, intuisi, atau zona. Yang penting adalah kamu mengenali keberadaan kekuatan atau energi tanpa batas yang berada di luar dirimu dan yang menghubungkan kita semua. Untuk saat ini, sebut saja sumber energi. Energi ini ada di mana-mana di sekitarmu, menembus seluruh alam semesta dan segala isinya. Namun, itu tidak bergetar dengan frekuensi yang sama di mana-mana.
Kamu bergetar pada frekuensi tertentu, dan semua hal yang kamu inginkan dalam hidup juga bergetar pada frekuensi tertentu. Dan hal-hal yang bergetar pada frekuensi yang sama menarik satu sama lain. Sekali lagi, hal-hal yang bergetar pada frekuensi yang sama menarik satu sama yang lain. Ini juga dikenal sebagai hukum tarik-menarik. Jadi, ketika kita merasa cemburu, khawatir, atau pesimis, kita bergetar dengan frekuensi yang rendah, sehingga menarik lebih banyak energi negatif. Tapi inilah kabar baiknya, dengan mempelajari cara meningkatkan frekuensi getaranmu, kamu dapat menarik hal-hal yang kamu inginkan dalam hidupmu. Inilah sebabnya, mengapa belajar memanfaatkan sumber energi yang tak terbatas itu sangat penting. Tanpa itu, kamu tidak akan dapat meningkatkan energimu yang cukup untuk menarik hal-hal yang kamu inginkan. Jadi, mulai sekarang, jadikan itu prioritas utamamu. Jika semua ini terdengar rumit, ada cara sederhana yang efektif untuk mengisi hidupmu dengan sumber energi, yaitu dengan meditasi. Seperti yang diketahui oleh siapapun yang telah mencobanya, meditasi yaitu duduk diam dengan melepaskan pikiranmu adalah hal yang lugas dan sekaligus sangat sulit. Selain menenangkan tubuh dan menghilangkan stres, meditasi membuat kita menyadari betapa kacaunya otak kita dengan pikiran-pikiran yang tidak penting. Duduklah untuk bermeditasi hanya beberapa menit, dan kamu akan melihat bahwa sebagian besar pikiranmu itu sama fokus dan konstruktifnya dengan dua balita yang memperebutkan mainan. Namun, dengan mengembangkan latihan meditasi, kamu secara bertahap akan belajar mengosongkan otakmu dan membiarkan sumber energi mengalir melalui dirimu. Inilah pengantar singkat untuk meditasi. Duduklah di kursi atau di beberapa bantal di lantai, dengan kaki disilangkan dan tangan di pangkuan. Tutup matamu dan fokus pada nafasmu saat kamu menarik nafas dan kemudian menghembuskan nafas. Tak perlu bernafas dengan cara khusus apapun. Ikuti saja nafas masuk dan keluar. Ketika sebuah pikiran muncul, lepaskan dengan lembut dan alihkan perhatianmu kembali ke nafasmu. Ini benar-benar sederhana. Yang penting adalah terus melakukannya setiap hari. Kamu akan segera menyadari bahwa kamu memiliki lebih banyak energi dalam hidupmu. Selanjutnya, tetaplah menjadi seorang pemula. Tanamkan rasa syukur dan pelajari cara memanfaatkan untuk kehidupan yang lebih bahagia dan lebih kaya. Waktu kamu di dunia ini sangat terbatas. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk menikmati dan merayakan perjalanan hidup, meskipun terlalu mudah untuk melupakannya di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Ada 3 hal yang dapat kamu lakukan untuk lebih menghargai setiap hari di hidupmu. Pertama, ubah sikapmu terhadap tugas yang menantang. Daripada mendekati masalah seperti seorang yang ahli, hadapilah seperti seorang pemula, dengan kemauan untuk terus belajar. Orang dengan semangat belajar tidak merasakan tekanan untuk membuktikan kemampuan mereka, yang berarti mereka juga tidak bergulat dengan rasa takut gagal. Bagi pembelajar, kesalahan tidak lagi menakutkan, tetapi merupakan bagian yang disambut baik dari perjalanan pendidikan. Katakanlah, kamu seorang skater ace yang profesional. Jika kamu melihat dirimu sebagai seorang juara, setiap kejatuhan mungkin terasa seperti kegagalan, seperti pukulan bagi harga dirimu. Jadi, jika kamu melihat dirimu sebagai pembelajar seumur hidup, kamu akan menghadapi tantangan baru dengan sikap yang menyenangkan, serta lebih berani mengambil resiko. Pada gilirannya, akan membantumu untuk belajar lebih banyak. Kedua, berusahalah untuk mengungkapkan dan mengalami rasa syukur setiap hari. Syukur bukan tentang berterima kasih yang dangkal demi bersikap sopan,
Ini adalah keadaan positif. Dengan bersyukur, kamu menyimpan semua hal baik dalam hidup di latar depan pikiranmu. Dan dengan berlatih dan berbagi rasa syukur, kamu juga dapat membantu orang lain tetap positif. Inilah cara sederhana untuk melatih rasa syukur. Sebelum kamu pergi tidur di malam hari, tuliskan 10 hal yang kamu syukuri. Itu bisa apa aja. Mungkin kamu bersyukur atas bunga-bunga indah di tamanmu. Mungkin kamu bersyukur karena mertuamu akhirnya meninggalkan rumahmu setelah kunjungan akhir pekan. Mengambil setiap kesempatan di siang hari untuk bersyukur dan memastikan frekuensi energimu tetap tinggi. Akhirnya, kamu dapat meningkatkan frekuensi energimu setiap hari dengan belajar memaafkan orang lain dan dirimu sendiri. Jika seseorang menyakitimu dan mengkhianatimu, insiden ini akan terus mengganggumu sampai kamu memaafkannya. Pengampunan memungkinkan kamu untuk bergerak maju dalam hidup. Hal yang sama berlaku untuk sesuatu yang mungkin telah kamu lakukan di masa lalu, yang sekarang kamu sesali. Jadi, jika kamu telah melakukan hal yang terbaik untuk menebus kesalahan, inilah saatnya untuk memaafkan diri sendiri. Dengan menerima diri sendiri dan kesalahanmu, kamu akan lebih siap untuk membebaskan diri dari pikiran negatif dan malam tanpa tidur. Selanjutnya, pikiranmu sangat kuat. Jadi, buatlah pikiranmu untuk bekerja untukmu. Di dunia modern, kita sangat fokus pada tindakan. Memikirkan sesuatu dan meluangkan waktu untuk memeriksa pikiran kita di sisi lain adalah kebiasaan yang tidak sering kita praktekkan. Tapi kita harus. Pikiran sangat kuat, karena mereka menciptakan realitas kita dan membawa kita ke tempat yang kita inginkan dalam hidup. Untuk memulainya, kamu harus mencari tahu apa yang kamu inginkan, dan tetap terbuka untuk bagaimana kamu bisa mencapainya. Mungkin, kamu ingin menjadi seorang penulis, tetapi jalan untuk menjadi penulis yang diterbitkan tidak jelas. Untuk mengungkap bagaimana proses ini, kamu dapat melihat model peran sastra dan memeriksa bagaimana mereka mencapai impian mereka untuk menemukan inspirasi bagi jalanmu sendiri. Saat kamu merasakan caramu dan mulai membuat kemajuan, kamu akan mulai merasa lebih nyaman menyebut dirimu seorang penulis. Dan itu membawa kita ke cara berikutnya untuk membuat pikiranmu bekerja untukmu. Jadi, cukup pikirkan dirimu sebagai orang yang kamu inginkan. Dengan bertindak seolah-olah hal yang kamu inginkan sudah menjadi kenyataan, pikiran negatif tidak akan mampu menahanmu. Dengan kata lain, berpura-puralah sampai kamu berhasil. Jika kamu bermimpi menjadi pembicara yang hebat, tetapi takut berbicara dengan orang banyak, jangan fokus pada tangan kamu yang gemetaran atau suara yang malu-malu. Alih-alih, visualisasikan dirimu menyampaikan pidato dengan menghibur dan fasih. Dan kamu akan segera tampil dengan lebih percaya diri. Semakin banyak pidato yang kamu berikan, kepercayaan dirimu akan semakin meningkat, dan kemampuan berbicaramu di depan umum akan semakin meningkat. Ini disebut lingkaran yang baik. Untuk meningkatkan daya berpikirmu, habiskan waktumu untuk membayangkan tujuanmu. Mari kembali ke contoh penulis kita. Ada banyak jenis penulis hebat, dari novelis hingga penulis esai, hingga penulis kriminal sejati. Dengan menentukan penulis seperti apa yang kamu inginkan, jalan menuju tujuanmu akan menjadi lebih jelas. Selanjutnya, atasi penundaan, alasan, dan keraguan, dan tidak ada yang akan menghentikanmu untuk mengambil tindakan. Pikiran adalah alat yang ampuh untuk mencapai tujuanmu, tetapi harus dikombinasikan dengan tindakan yang nyata. Dan untuk bertindak positif, kamu harus terlebih dahulu mengatasi hambatan penundaan dan keraguan. Ketika kita menunda-nunda, kita membiarkan rasa takut akan kegagalan menghentikan kita untuk menindaklanjuti keputusan.
Jika kamu berpikir bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas tertentu, kamu akan mencari alasan untuk tidak mencobanya. Pikiran seperti, tulisan saya tidak cukup baik, atau tidak akan pernah berhasil, hanya akan menghambatmu. Untuk mengatasi hal ini, kamu perlu meyakinkan diri sendiri tentang tujuanmu. Jika tekadmu lemah, ini mungkin merupakan tanda bahwa kamu perlu mendefinisikan kembali tujuanmu. Mengambil tindakan juga mengharuskan kamu untuk mengatasi keraguan. Ini tidak mudah. Seringkali kita ragu ketika kita takut menjadi seseorang yang mungkin tidak kita sukai. Katakanlah, kamu bermimpi menjadi aktor panggung, seseorang yang menarik perhatian penonton, yang mengagumi dan memiliki kehadiran yang kuat. Tetapi, kamu ragu-ragu ketika kamu serius mempertimbangkan tujuan ini. Lagi pula, kamu tidak pernah menyukai ekstrovert. Dan bagimu, tampaknya sebagian besar aktor panggung juga mengalami penilaian negatif. Akankah menjadi aktor mengubahmu menjadi tipe orang yang paling tidak kamu sukai? Jawabannya singkat, tidak. Kamu hanya perlu belajar mengatasi keraguanmu. Untuk melakukan ini, berhentilah menghakimi orang lain. Kemudian, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang sulit, seperti, apakah saya benar-benar ingin menjadi seorang aktor? Dan, apakah itu akan membuat saya bahagia? Jika kamu menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka inilah saatnya untuk mengenali keraguan dan penundaanmu apa adanya. Tidak ada alasan lagi. Selanjutnya, dari teman hingga kebiasaan hingga uang, fokuskan semua aspek kehidupanmu ke arah tujuanmu. Jadi, kamu telah memutuskan untuk mengubah jalan hidupmu untuk bekerja menuju tujuan impianmu. Tapi, seberapa jauhkah kamu akan pergi? Terlalu sering, orang-orang berbakat tidak mewujudkan impian mereka karena mereka menyerah terlalu cepat. Ingatlah bahwa kegagalan adalah fakta kehidupan, dan bahwa kita semua mengalami penolakan. Misalnya, legenda bola basket Michael Jordan tidak masuk dalam tim bola basket sekolah menengahnya, dan sutradara film terkenal Steven Spielberg ditolak dari sekolah film 3 kali. Sementara penolakan adalah bagian dari perjalanan setiap orang. Berhenti adalah sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan ketika mengejar impianmu. Sebaliknya, belajarlah dari kesalahanmu dan teruslah mendorong sampai kamu menciptakan kehidupan yang selalu kamu inginkan. Untuk mengatasi godaan untuk menyerah, kamu harus tetap bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupanmu. Jika kebiasaan, lingkungan, atau lingkaran pertemananmu mempersulitmu untuk mencapai tujuan, inilah saatnya untuk membuat beberapa perubahan yang bijaksana. Faktanya, menciptakan lingkungan dan gaya hidup baru yang berpusat pada tujuan hidupmu adalah salah satu cara terbaik untuk tetap berada di jalur yang benar. Jika kamu seorang atlet, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mulailah dan akhiri harimu dengan cara yang akan membuatmu terhubung kembali dengan tujuanmu. Jelajahi grup, tempat, dan komunitas baru yang dapat memberimu lebih banyak dukungan saat kamu maju. Ini juga layak untuk direnungkan tentang bagaimana kamu berpikir tentang uang. Meskipun baik untuk berhati-hati dalam menabung dan membelanjakannya, memilih untuk membelanjakan uang besar dari waktu ke waktu dibenarkan jika melakukannya akan meningkatkan kehidupanmu. Gunakan uangmu untuk hidup sesuai dengan tujuanmu. Pada akhirnya, kehidupan barumu akan muncul melalui niat yang jelas, keinginan yang kuat, dan tindakan kehidupan yang nyata. Singkirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu. Dan yang terpenting, beri dirimu izin untuk mewujudkan impianmu. Ringkasan akhir, pesan utama dalam buku ini adalah, untuk menjadi badass yang selalu kamu inginkan, belajarlah untuk menunjukkan dengan tepat hal-hal dalam hidupmu yang menahanmu dan kemudian atasi hambatan ini dengan membuat perubahan pada gaya hidup dan pemikiranmu.
Jangan biarkan siapapun mengalihkan perhatianmu dari melakukan apa yang kamu sukai. Tak lama kemudian, kamu akan menemukan dirimu menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan. Oke, sekian podcast kita hari ini mengenai rangkuman buku yang berjudul You Are a Badass. Kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Until next time, and ciao!